Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Mauren Lumempo dan Saya David Kusuma. oke, di Tribun Podcast kali ini karena kemarin baru dari KPU RI memutuskan tiga pasangan pengambilan nomor urut untuk tiga pasangan calon presiden dan cawapres yang akan mengikuti Pilpres 2024. Dan kita akan bahas mengenai setiap pasangan calon, tapi sehari ini khusus pasangan calon nomor urut 2 ya, Prabowo Gibran. Iya, hari ini kita mengundang kebetulan hadir di sini Ketua Gerindra Manado, Pak Lukis Kram, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat pagi. Selamat pagi Tribuners, selamat pagi teman-teman. Kemudian Ketua Projo, mungkin ini Projo yang mengusulkan Gibran ya jadi cawapresnya Pak Prabowo. Menyatakan dukungan juga ya. Iya, Projo Sulawesi Utara, Febri Triaryadi, Sarjana Hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Moren, David. Menarik Mungkin ya. ini dulu Moren, sebelum kita masuk ke pengambilan nomor urut kemarin, ini ada yang menarik pasca Prabowo Gibran bersanding ya. Terus lagi viral, bukan lagi viral, putusan MK Ketua MK Anwar Usman dicopot dari Jabatannya jabatannya sebagai sebagai Ketua Ketua MK MK. karena dinilai melanggar etik Etika. terkait putusan ini ya, batas usia itu. Ini kebetulan ada dari Gerindra dan Projo. Bagaimana Pak Luki belum menanggapi ini? Pengaruh enggak ya begitu, pengaruh. Ada. jadi begini, dengan adanya putusan MK, putusan MK itu sifatnya final and binding. Final dalam arti sudah putusan terakhir, binding mengikat dan harus diikuti oleh seluruh komponen masyarakat di Republik Indonesia ini. Ada masyarakat yang melakukan gugatan itu sah-sah saja, karena setiap masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan apapun itu. Akan tetapi buat kita, dengan adanya putusan MK yang berdampak kepada Anwar Usman yang diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan tidak boleh memegang perkara mengenai pemilu. Menurut kita itu kurang fair. Kenapa kurang fair? Karena kalau berkaitan atau dikaitkan dengan undang-undang kehakiman bahwa seorang hakim tidak boleh memegang perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarganya. Nah, Mahkamah Konstitusi yang disidangkan, yang digugat bukan Gibran. Akan tetapi undang-undang pemilu pasal berapa tuh, ayat 12C atau berapa, yang mengenai batas usia, dan batas usia itu tidak dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, begitu juga kan syarat. Begitu juga dengan ada gugatan yang lanjutnya mengenai batas usia maksimum, di mana Prabowo juga di situ kan. Nah, sekarang kita sampaikan di sini, putusan sudah diambil dan harus dilaksanakan. Nah, kan tetapi karena bukan Gibrannya, sekarang timbul pertanyaan akal dari saya. Kalau bukan Gibran yang mencalonkan diri, atau putusan sudah diambil dan Gibran tidak mencalonkan diri, apakah Pak Jimli Asidiki, Prof. Jimli Asidiki akan mengambil suatu keputusan memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi? Itu jadi pertanyaan buat saya. Tapi sudahlah, kita menghormati proses yang sudah berjalan. Tergantung dari Anwar Usman, apakah dia akan menindaklanjuti atau dia mau banding atau apa. Saya pikir sudah tidak ada banding lagi untuk itu. Tapi karena sudah berjalan, ya sudah, kita ikuti aja. Toh putusan mengenai Gibran, mengenai batas usia, kemarin juga sudah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Bahkan semalam sudah diundi mengenai nomor urut para capres dan cawapres. Dan kebetulan Pak Prabowo dan Gibran mendapatkan nomor urut 2. Apa putusan MK ini tidak nanti menjadi polemik, misalkan kalau ini misalkan ya Prabowo Gibran yang terpilih nanti bisa jadi ini misalkan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi lagi karena
adanya putusan kode etik ini. Mungkin Pak Febri gimana? Bisa menanggapi? Ya, terima kasih. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Ketua DPC Gerindra Manado tadi, Pak Luki Skram, bahwa putusan itu sudah final dan mengikat bagi siapa saja di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau disebutkan nantinya, kami kan sebutkan bahwa di Projo, Prabowo dan Gibran satu putaran, ya kan? Tidak ada dua putaran, satu putaran. Nah, kembali di pertanyaan tadi, ketika menang dan nantinya ada gugatan atau apa dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi apapun seperti itu. Karena toh yang sudah di dalam putusan 90 itu sudah final dan mengikat. Yang tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Luki, bahwa sudah ada nomor urut, sudah sah sebagai pasangan calon, dan survei dimanapun terus meningkat, bukan meningkat lagi, meroket terhadap pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi ya apapun yang dilakukan, ini kan ranah hukum, kemudian dibawa ke ranah politik dalam konteks tadi pemilu dengan partai-partai yang ada. Nah, ini kayak ada yang kebakaran jenggot ini pasangan yang lain ini, makanya digoreng secara politik berulang-ulang untuk menjatuhkan elektabilitas dari pasangan Prabowo. Tapi yang terjadi bukan begitu, malah meroket dan makin ya kami percaya bahwa satu putaran selesai seperti itu. Jadi polemiknya justru bikin Ya, naik elektabilitasnya. bikin naik elektabilitas dari Jadi kalau Pak Presiden bilang drakor sama atau sinetron ini justru bikin semakin Begini, ramai. Maren, masyarakat udah lebih pintar sekarang. Masyarakat lebih pintar dan masyarakat melihat bahwa keadaan mau apapun mau dibuat oleh lawan-lawan politik yang ada, ini mendapatkan berkat tersendiri buat pasangan Prabowo Gibran ini. Kenapa kita bilang begitu? Karena sudah terbukti begitu Gibran menyampaikan, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini. Besok para pengamat, bahkan ada survei yang mendahului bilang bahwa elektabilitas Prabowo pasti turun. Akan tetapi ternyata berbanding terbalik. Elektabilitasnya Prabowo dan Gibran makin naik sekarang ini, sudah mencapai 40%. Nah, kembali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang ini, masyarakat sudah pintar. Dia pikir mau digugat lagi terserah, mau diapain lagi terserah. Yang penting Prabowo Gibran harus menang. Harus menangnya bagaimana? Harus menang dalam satu putaran. Nah, kita kembali ke nomor urut. Kita sangat bersyukur dapat nomor urut 2. Iya. Kenapa nomor urut 2? Kenapa tuh? Karena menurut filosofi orang Cina dan orang India, nomor urut 2 itu melambangkan keharmonisan dan stabilitas. Namanya pasangan harus 2, bukan 1, bukan 3, harus 2. Nah, kalau sudah membawa stabilitas di sini ada senior dan junior untuk melihat menatap masa depan bangsa ke depan. Ini senior ini akan memimpin juga negara ini, di mana dampingi oleh junior. Junior dalam perjalanan ini sudah banyak belajar. Nah, pemilih milenial yang ada di Indonesia sekarang ini dalam DCT, dalam DPT, pemilih tetap 60%. 56,6%. Yang mudah-mudahan para pemilih milenial ini dan Gen Z ini melihat bahwa ada keterwakilannya mereka yang menjadi capres dan cawapres. Karena sejak Republik Indonesia berdiri sampai dengan hari ini, tidak ada anak muda yang duduk menjadi cawapres maupun wapres. Tapi mungkin gini Ketua, memang Gibran ini anak muda milenial, tetapi tidak. Yang bilang bukan anak muda, anak presiden. Itu dia. Mau tanya itu. Tapi dia ini anak presiden. Apa mungkin anak muda yang lain terlepas dari statusnya bisa seperti Gibran ini, atau itu yang mungkin banyak pemerhati, yang banyak kritisi-kritisi muncul. Mungkin Febri bisa tanggapi. Ya, jadi kalau disebut bahwa
Gibran anak muda toh, untuk menggait pemilih-pemilih muda, milenial, Gen Z tadi. Nah, tapi kalau disebut anak presiden, ya memang faktanya begitu, dia anak presiden. Tapi Gibran ini adalah orang yang punya prestasi, anak muda yang mumpuni, dan saatnya anak muda mencatat sejarah di bangsa ini. Nah, kembali founding father kita, ya kan, Sarir dan sebagainya, itu di usia-usia muda juga. Jadi karena ini tadi yang saya sampaikan digoreng di ranah politik, makanya seperti itu. Nah, Gibran sendiri banyak prestasi. Contoh, mana ada pemimpin muda seperti itu ketika ada rumah ibadah, dia berani yang disegel oleh kelompok tertentu, dia berani buka itu. Seperti itu. Jadi saatnya anak muda bicara di bangsa ini, saatnya mencatat sejarah bahwa dengan duet ini antara Prabowo dengan Gibran adalah duet yang sempurna. Makanya dengan dapat nomor 2 itu victory. Emang nomor kemenangan bagi Prabowo dan Gibran, seperti itu. Kita bertanya sekarang, bukan wartawan yang bertanya, kita yang tanya. Salahkah menjadi anak presiden? Ya, tidak salah. Tidak Ini salah. takdir itu. Iya, dia juga tidak bisa memilih. Politik, ini politik. Kenapa Gibran? Karena undang-undang mengatakan Gibran bisa. Dalam undang-undang dasar amandemen pasal berapa itu mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Ya, itu berhak memilih dan dipilih. Yang dianggap berhak dan memilih dan dipilih orang yang dianggap dewasa. Kalau Trump melihat dewasa di dalam undang-undang perkawinan 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah. Ya. Tapi kembali lagi, apakah anak muda tidak boleh berkontribusi yang besar kepada bangsa ini? Bisa. Di Filipina, Duterte, anaknya, jadi wakil presiden umur 37 tahun. Kita mau coba gambarkan, ada beberapa kepala negara. Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, itu dia dilantik di saat usianya baru 34 tahun. Ya, Sanna Marin. Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, dia dilantik umur 38 tahun. Perdana Menteri Georgia, Ikrali Garibashvili, dia dilantik umur 38 tahun. Ada Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Ada Perdana Menteri Irlandia, Leo Varadkar, 44 tahun. Presiden Perancis sendiri, Emmanuel Macron. Ada Kepala Pemerintahan Chad, Muhammad Idris Deby, itu 37 tahun. Ada Presiden Costa Rica, ada Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, ya. Dan terakhir adalah Presiden Ekuador, tukang jualan pisang. Dia usianya baru 35 tahun. Jangan lupa ada Sultan Syahrir. Dan lebih-lebih lagi yang harus contoh itu, siapa pendiri TNI? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, dia mendirikan TNI, dia berjuang di saat umur 29 tahun. Apakah bangsa ini meributkan itu? Ini hanya karena faktor Gibran. Hanya faktor tadi, anak presiden. Kalau salahkah dia dilahirkan jadi lahir dari presiden? Waktu dia lahir dulu bukan anak presiden. Anak tukang kayu. Nanti jadi anak presiden setelah sekarang ini 10 tahun terakhir ini. Dan setelah dia menjabat sebagai wali kota Solo, prestasi yang orang lihat, silakan pergi ke sana. Orang bisa bandingkan dengan kota-kota yang lain. Ya, ada kemajuan yang signifikan di sana. Kota-kota lain juga banyak yang ada kemajuan-kemajuan ya. Tapi memang Solo sekarang ini berbeda kalau orang pergi ke Solo. Toleransinya cukup tinggi di sana. Terus pembangunannya pesat juga. Tapi akan timbul pertanyaan lagi atau jawaban dari kalian. Oh, itu karena dia anak presiden. Iya kan? Coba sekarang kita kembali lagi. Kita bisa bayangkan nggak kalau bukan anak presiden yang pimpin Solo? Berarti akan stuck kota itu.
kemajuannya akan terbatas. Iya, dengan begini kok. Kita mengklaim sebagai negara demokrasi, termasuk terbesar ya di dunia. dunia. Masuk 3 besar, seperti itu. Ketika bicara demokrasi, bicara usia, kemudian ini diributkan, kan jadi lucu. Padahal tadi Undang-Undang Dasar bahwa ada hak memilih dan ada hak dipilih. Nah, ketika itu kemudian menjadi keputusan MK kemarin mengenai batas usia, itu sudah selesai sebenarnya. Kalau ada yang tadi gugatan kembali untuk etik dan itu urusan internal dari Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak perlu lagi digoreng sana digoreng sini secara politik. Yang ada tujuannya adalah mau menjatuhkan terhadap Prabowo dan Gibran, tapi tidak tercapai, bahkan naik terus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sebagai bangsa yang besar, semua dengan teknologi yang begitu mumpuni sekarang dan sebagainya, sudah saatnya orang muda itu bisa lebih baik dari yang lebih tua, bahkan sebaliknya seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh usia, bahkan di ilmu manajemen pun seperti itu, bahwa kepemimpinan yang muda sekarang itu banyak memimpin perusahaan dan sebagainya lebih hebat-hebat. Jadi polemik itu ketika masuk di ranah politik, karena kondisi politik, elit politik yang ada saat ini adalah elit politik banyak yang muka hitam seperti itu. Jadi begitu seperti itu. Jadi saatnya mengganti, yang muda bisa mengganti hal-hal yang lebih baik. Contoh lagi, dari 3 pasang ini, lihat dalam pidato-pidato politik, yang satu mengarahkan hal yang positif, yang 2 meributkan hal sesuatu yang negatif. Contoh tadi malam bisa dilihat, bicara tentang penegakan hukum dan sebagainya, kan itu omong kosong, padahal melekat di diri dia. Seperti apa waktu itu dia menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Menko Polkam dan sebagainya. Kan jadi lucu, bangsa ini bicara tapi tidak melihat diri sendiri. Begitu juga yang lain-lain, calon yang lain. Tapi saya akui bahwa Prabowo dan Gibran, bahwa dengan pemilu yang riang gembira, itu contoh yang baik. Tidak membenturkan anak bangsa, tidak menyampaikan calon-calon lain hal-hal yang negatif, tapi bagaimana menimbulkan optimisme di bangsa ini. Itu yang bagaimana saya tanggapan lagi mungkin ini, ada yang menggoreng-goreng ini melanggengkan politik dinasti atau apa tidak boleh ya begitu. Kalau politik dinasti ini untuk apa ya, untuk kekuasaan. Bisa kena ke bahwa ada sulut yang juga bilang begini, ini. Moren, bahwa kekuasaan mana itu bisa sesuatu. kena di sulut juga ini, Kak. Jadi begini, orang yang mengatakan politik dinasti berarti dia tidak paham dengan politik di Indonesia. Karena tidak ada dinasti di Indonesia. Nah, Kerajaan itu bukan di Kerajaan. sini. Monarki itu ada di Inggris. Monarki itu ada di Brunei. Sekarang mau dikait-kaitkan. Dinasti itu kan berarti turun-temurun diberikan. Ini tidak, Gibran dipilih. Kenapa sekarang? Karena Gibran bilang dinasti. Kalau kita mau bilang dinasti, siapa yang menciptakan Gibran? Menciptakan Bobi Nasution? Ada di partai mana dia kemarin? Berarti ada dinastinya ada di situ kan, terus dipindahkan. Kalau orang Manado bilang dinastinya, usah lihat jauh-jauh. Rupa Moren bilang tadi, tolong berkaca jadi Sulawesi Utara. Sekarang bicara dinasti. Selama orang itu berkuasa dan dia menginginkan ada penerusnya, ya silakan. Fine-fine aja, wajar. Megawati. Kalau bicara dinasti, ada Puan. Apakah orang ribut itu? Surya Paloh, SBY. SBY. Ada AHY. Di Surya Paloh ada anaknya juga. Begitu juga di PAN. Jadi dinasti yang bagaimana? Karena Gibran ini ketakutan-ketakutan orang tertentu saja sehingga mengatakan bahwa ini dinasti. Digoreng lah istilah David tadi. Tadi istilah dari Febri, ini kepanikan saja. Kepanikan sehingga
dorang bikin sedemikian rupa, bikin gaduh, ini kegaduhan politik, bahwa Gibran itu tidak cocok, Gibran ini anak muda, Gibran ini dinasti. Tapi dorang yang tidak sadar, orang-orang ini tidak sadar bahwa Gibran ini anak muda yang punya prestasi, Gibran ini anak bangsa, Gibran ini putra, salah satu putra terbaik bangsa ini. Kenapa orang nak diam aja? Mari terang adu gagasan, adu ide gitu. Karena nanti kan kelihatan di saat nanti adu gagasan itu debat presiden, debat wakil presiden. Kan bisa dilihat nanti. Ada Pak Mahfud, ada Caimin, ada Gibran, dan ada Mahfud. Yang paling muda kan Gibran. Nah, kan tetapi nanti kita tunggu aja. Memang salah satu yang akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia debat calon wakil presiden. Ya, kalau kita mau lihat yang punya pengalaman dalam membangun itu hanya Gibran. Hanya Gibran sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah. Punya pengalaman di dalam legislatif itu ada Caimin maupun Pak Mahfud. Punya pengalaman yang bidang hukum, nggak bisa kita pungkiri. Ada Prof Mahfud. Nah, ini seru ini. Nah, sekarang kalau saya hanya melihat dari sisi Gibran, saya akan bilang, katakan begini, aduh, kasihan ya Gibran mau debat dengan orang tua, bikin apa? Bukan begitu. Ya mari kita debat ide gagasan, supaya nanti hasil debat itu siapapun akan terpilih jadi calon wakil presiden atau sebagai wakil presiden, ide-ide dalam debat ini disatukan untuk dituangkan di dalam pemerintahan yang baru. Itu kita bicara mengenai wapres. Bukan kita bicara mengenai usianya. Bukan siapa anak siapa. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita melihat siapa Gibran, ide apa yang ada dari Gibran. Itu yang kita tunggu. Nah, kembali ke ini survei-survei tadi. Survei yang terbaru ada beberapa survei, contohnya dari indikator politik, dari Poltreking, Indobarometer, pasangan Prabowo Gibran ini ada yang 40%, 39%, artinya malah naik ini trennya. Ya. Terus rame lagi orang-orang Gerindra bilang yakin satu putaran. Kalau menurut Pak Luki dengan Pak Febri bagaimana ini? Satu putaran, sementara ini 3 pasangan itu lebih ketat strateginya. Semua punya keyakinan. Keyakinan yang ada di masing-masing pasangan ini berbeda-beda. Karena semua punya hak perjuangannya ada, ya. Kalau dari Partai Gerindra, kita mewakili Partai Gerindra dengan relawan yang ada, yang sudah kompak solid, ya. Dengan melihat adanya Gibran di Pak Prabowo, kita tenang seperti apa kata Gibran. Tenang saja. Pasti kita menang satu putaran. Ayo satu putaran. Kenapa? Survei sudah mengatakan begitu Gibran join dengan Prabowo, elektabilitas dua orang ini naik. Tadi kalau istilah dari Projo, meroket. Benar, meroket. Karena meninggalkan yang lain. Yang saya prihatin ada satu survei Catra Politika kalau tidak salah, Yunarto, dia selalu kalau survei dari Catra Politika Prabowo itu di bawah. Tapi ada satu keanehan, dari 10 lembaga survei 9 Prabowo di atas, hanya dia yang di bawah. Baru-baru ini dia sudah menyatakan bahwa minta maaf, dia mengundurkan diri dari dunia media sosial. Jadi dia sudah tidak ada lagi. Nah, kan ada sesuatu hal yang kita juga nggak tahu. Yunarto kita kenal juga. Nah, ini artinya apa? Masyarakat sudah tidak peduli lagi apa yang Ngoni mau bilang. Kalau kita mau lihat dari survei yang ada, yang mana jumlah milenial dan Gen Z lebih besar daripada senior citizen, ya, berarti ini pemilih pemula dan pemilih milenial itu udah beralih ke Gibran. Makanya naik elektabilitas daripada Prabowo dan Gibran. Kenapa dia naik? Karena banyak hinaan, hujatan, fitnahan ke Gibran. Masyarakat sudah pintar. Masa bodoh Ngoni mau bilang apa, tetap Prabowo Gibran. Masa bodoh di Sulawesi Utara orang mau bilang apa, tetap Prabowo orang Sulawesi Utara.
kita pernah bilang ke David yang lalu dengan Moren waktu itu kalau nggak salah di sini, kita bilang jangan torang hianati torang nenek moyang Sulawesi Utara. Belum tentu sampai dengan Republik ini 100 tahun, 200 tahun ke depan ada satu calon yang berdarah dari Sulawesi Utara, Minahasa, orang Langoan, dan itu pun Pak Prabowo sampaikan selalu. Kita ini orang Orba dan Orla. Orba itu orang Banyuwangi, Orla itu orang Langoan. Dan dia sampaikan tidak malu-malu dan dia mengatakan itu. Nah, orang Sulawesi Utara bikin apa terus mau pilih orang lain? Yang ada ini, terus pilih ya Prabowo. Makanya kita yakin satu putaran. Ayo satu putaran. Nah, jadi Projo. menyambung itu. Survei ini kan meningkat terus. Pemilihan tinggal 3 bulan lagi kan. Nah, tapi Februari. Berdasarkan pengamatan kami di Projo bahwa itu setiap minggu naik terus untuk pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Tentu ada banyak parameternya di situ. Pertama, tadi bahwa di sini ada koalisi besar partai-partai yang luar biasa. Jelas kalau mau dihitung, Gerindra punya pendukung tersendiri, Golkar punya pendukung sendiri, PAN dan lain-lain seperti itu, Demokrat dan sebagainya. Nah, kemudian ada hal yang istimewa. Dahulu itu Pak Jokowi punya ratusan relawan yang ada. Nah, sekarang pertanyaan, relawan itu lari kemana saat ini? Ya tentu kepada Prabowo dan Gibran. Contohnya apa? Contohnya salah satu adalah Projo yang jauh-jauh hari sudah menetapkan bahwa untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Seperti itu. Jadi itu akan jadi bagaimana masyarakat ini, di situ ada partai politik, ada relawan-relawan yang dari akar rumput dari masyarakat sendiri yang membentuk relawan-relawan. Bahkan sekarang ini bermunculan bukan relawan Pak Jokowi lagi, relawan Gibran. Ini bermunculan. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada tren positif bahwa masyarakat Indonesia sangat menaruh harapan besar terhadap Prabowo dan Gibran untuk Indonesia maju. Kenapa? Karena di calon lain tidak ada yang istimewa dilihat. Muka-muka lama, tidak ada tren baru, dan satu hal, tidak akan mencatat sejarah di bangsa ini. Seperti itu. Oke. Jadi Projo solid ini. Solid. Nah, seperti itu. Kalau ada projo-projo lain seperti bagaimana itu ini? diciptakan oleh kelompok-kelompok lain. Oke. Tetapi ya itu tidak itu berpengaruh. ada ya kalau projo-projo lain. Katanya Ada. ada Projo Ganjar. Berarti Nah, itu istimewanya Projo. oh. Berarti itu Projo KW 4 kali ya. Iya, KW4. KW4 itu ya enggak perlu disentuh, dia akan dijauhi sendiri. Kalau untuk lingkup Sulut sendiri, seperti diketahui kalau di Sulawesi Utara hampir Istilahnya. 15 kabupaten kota ini tentu berpengaruh ya siapa pemimpin di daerah-daerah situ dengan hasil Jadi pemilunya. ada istilah kandang banteng begitu. Mungkin itu dia. Bagaimana untuk Sulut sendiri? Apalagi sebelum Pilpres kali ini ya, Pilpres sebelumnya Pak Prabowo kalah di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara 11 kabupaten kota dikuasai oleh dari Partai Merah, ya, dari PDIP. Untuk ke depan memang ini tugas berat buat partai kami, Gerindra. Akan tetapi kami yakin, dan karena kami bekerja juga di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, kita optimis bahwa di Sulawesi Utara akan dimenangkan oleh Prabowo. Kenapa? Karena sudah dilakukan survei secara internal, masyarakat sudah melihat bahwa mungkin sudah waktunya Pak Prabowo sekarang ini. Seperti itu. Konsistennya dia, maju terus. Maju terus, maju terus. Jadi mungkin kalau presentasenya ya, kami sebutkan bahwa yang disebut tadi adalah yang dikuasai merah di sini dan sebagainya, itu lalu seperti itu. Karena siapa presidennya pada saat terpilih? Bapaknya Gibran.
Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, ini hal yang berbeda ketika Prabowo Gibran. Nah, di situ saya juga sudah kasih masukan terhadap partai yang ada, partai koalisi yang ada, harus bersinergi dengan relawan. Dan itu sudah terjadi, bahwa biarlah mereka jumawa, ini kandang apakah dan sebagainya. Ya, nanti akan bergeser, tidak jadi kandang lagi. Begitu. Tapi benar-benar Sulawesi Utara ini 80% yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Seperti itu. Nah, dengan catatan bahwa semua relawan yang ada maupun partai koalisi harus benar-benar mengawasi. Karena salah satu kecurangan nantinya terhadap pemilu, indikasinya salah satu kecurangan terbesar di Indonesia itu ada di Sulawesi Utara. Nah, itu yang harus tingkat kerawanan. Ya, tingkat kerawanan cukup tinggi. Nah, makanya relawan dan sebagainya bukan hanya membentuk relawan, tapi fungsinya juga untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di dalam pemilu nanti. Nah, ini yang harus kita lakukan karena keadilan pemilu itu yang lebih penting. Seperti itu. Kalau dari partai sendiri apa tidak ada menyiapkan sejumlah langkah saksi atau sudah. seluruh... Dari partai itu mempersiapkan beberapa saksi untuk para caleg sendiri. Itu kita tidak gabungkan dengan saksi khusus untuk presiden, karena fokus kita juga untuk presiden itu harus menang ya. Maka kita mempersiapkan ada saksi presiden dan saksi legislatif. Di samping itu kita punya koalisi, ada 8 partai. Nah, mereka juga punya saksi-saksi yang ada. Saksi-saksi ini akan kerjasama dengan kita juga di saat perhitungan suara. Apakah dia juga mengikuti dengan kita atau kita mengikuti dengan dia, sama-sama sebagai koalisi, supaya pengawasan dalam pemilu di saat terjadi secara jujur adil itu bisa berjalan dengan baik. Terus TKN nasional sudah dibentuk. Kalau di Sulawesi Utara sendiri bagaimana? Katanya ketuanya ini Pak mantan Pangdam Wanti Mamahit. Di TKN sudah terbentuk. Di TKD yang ada di Sulawesi Utara, baik itu provinsi maupun di kabupaten kota, akan segera terbentuk. Kemarin Pak Wanti Mamahit, Pak Franky itu, dia sebagai ketua relawan Prabowo, sebagai koordinator ya. Nah, untuk TKD, tim kampanye daerah, saya belum mengikuti dengan pasti, tapi itu nanti para ketua-ketua DPD atau pengurus DPD partai-partai koalisi, mereka akan berembuk sendiri. Ya, jadi kemarin kan ada kegiatan waktu Pak Hasim Sulawesi Utara datang, kemudian yang temanya itu dialog kebangsaan. Jadi hadir tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan para relawan-relawan yang ada. Seperti itu. Nah, saya sendiri hadir terlibat di situ dan ikut menyampaikan bahwa yang langsung didengar Pak Hasim, bahwa Pak Mamahit itu bukan hanya sebagai ketua relawan di Sulawesi Utara terhadap untuk Pak Prabowo, tetapi dia harus juga disandingkan dengan ketua kampanye daerah, seperti itu. Karena kita lihat dari yang ada, ya ini mantan Pangdam, seperti itu. Jelas kepemimpinannya dan sebagainya, mengayomi, tingkat dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara, itu sudah tidak diragukan lagi. Saya pikir dia calon yang layak untuk bisa itu. Disandingkan lah. Karena kan di dalam kepengurusan TKD itu ada beberapa, ada partai politik maupun relawan. Ataupun tokoh. Jadi bisa sama-sama di situ. Itu akan lebih kuat. Lebih kuat ya. Begini, biasa ini kalau di calon presidennya siapa, biasa efek ekor jasnya ini sangat berpengaruh juga bagi caleg-caleg. Kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti apa ini? Sementara Pak Luki ini juga caleg ya di Koktail efek namanya. Bung Febri juga. Iya. Koktail efek namanya. Koktail efek itu akan sia-sia. Jadi begini,
Kenapa namanya koktail efek? Tergantung siapa pemakai jas. Kenapa koktail? Karena kalau orang suka lihat orang mau dinner, makan malam resmi, dorang pakai jas. Dorang pakai jas itu ada ekor. Ekor. Itu efek ekor jas, koktail efek. Nah, di dalam ilmu politik, koktail efek itu siapa pemakai jasnya? Dalam hal ini, pemakai jasnya ini yaitu Prabowo. Sebagai capres itu. Ya, sebagai capres dan cawapresnya Gibran. Partai-partai yang mengusung Prabowo dan Gibran itu mendapatkan efeknya langsung yang ada di koalisi ini. Koktail efek tidak akan menjadi sia-sia apabila para caleg tidak bekerja maksimal. Dia hanya menunggu berkah, oh Prabowo sudah menang. Ya kan? Nanti aja pasti orang pilih Gerindra. Jangan salah. Karena orang akan berpikir begini. Kita pilih Prabowo. Tapi karena kita tidak kenal dengan para caleg Gerindra, kita pilih partai saja. Maka kita sampaikan ke teman-teman caleg, bergerak, bekerja, ambil hati para pemilih. Nah, setiap caleg yang ada di Partai Gerindra termasuk saya dan Febri itu turun ke bawah terus. Nah, itulah bukti nyata bahwa kita dekat dengan masyarakat. Kita juga tidak mau melepaskan koktail efek ini sia-sia. Maka kita berjuang terus. Kalau Bung Febri sendiri, Ya, memang ada hal yang terpenting. Saya pribadi masuk sebagai salah satu caleg ya di Kota Manado. Itu ada prinsip tersendiri bahwa memang seperti itu yang disampaikan Pak Luki tadi, memang efek Prabowo dan Gibran ini sangat besar bagi para caleg. Tetapi kalau tidak menyentuh terhadap masyarakat, nah, itu jadi berbeda. Nah, yang ada sekarang ini yang jadi para caleg kalau turun harus menyediakan ini dan sebagainya. Nah, itu karena kebiasaan lama yang dilakukan oleh pemain-pemain elit politik di daerah ini itu kemudian meracun otak pikiran masyarakat dengan cara-cara itu. Apa ya, money politik, sembako politik, atau apa namanya, dibungkus dengan sedemikian rupa sehingga politik itu menjadi hal yang tidak menarik sebenarnya. Kalau saya sebagai profesional tadinya, nah, makanya kita turun memberikan kesadaran politik kepada masyarakat. Saatnya memilih benar-benar calon yang punya kapasitas, calon yang bisa berbuat banyak bagi masyarakat, bisa berjuang bagi masyarakat. Bukan calon karena papanya seorang ini. Ya kan, kalau di daerah kita gambarannya begitu. Pengusaha yang sebagainya. Tetapi caleg-caleg ini tidak pernah turun pada saat jauh hari sebelum pemilu. Tidak pernah menyentuh masyarakat. Tidak punya perjuangan bagi masyarakat. Ketika jadi, apa yang terjadi? Nol besar. Duduk di dewan, datang duduk diam dan sebagainya. Tidak ada. Yang dulunya dia turun bawa sesuatu dan sebagainya, ketika jadi hilang. Dan itu saatnya masyarakat menilai, melihat dan sebagainya. Mana benar-benar. Jangan nanti dikasih uang, nanti dikasih sembako, bantuan dan sebagainya. Ini dipilih. Bisa, masyarakat harus cerdas. Ambil uangnya, ambil barangnya, jangan pilih orangnya kalau memang tidak layak. Seperti itu. Karena benar-benar tidak layak. Tidak punya kinerja dari awal untuk memperjuangkan. Nah, jadi begini, sebenarnya gampang menilai caleg itu. Caranya gampang. Sekarang kan semua ada jejak digital. Caleg ini yang muncul saat ini, dia sudah melakukan apa? Atau muka lama yang sudah duduk, ya, entah dia money politik atau apa pada saat itu, apa yang dia buat? Lihat aja nama lengkap, ketik di Google, apa yang dia buat selama ini terhadap masyarakat. Kalau tidak ada, jangan pilih. Kenapa? Ya apa? Kedepannya ya masyarakat lagi yang akan dibodohi. Seperti itu. 5 tahun. Memang pendidikan politik itu perlu. Bukan hanya di Sulawesi Utara. Karena Indonesia ini. iya, seluruh Indonesia. Iya. Karena ini pragmatisme politik.
itu sudah berkembang. Dan akhirnya orang menyesal setelah dia memilih. Pada saat hari pemilihan, money politik itu berjalan. Dikasih 100.000 memilih orang ini, memilih caleg ini. Tetapi 100.000 yang dia kasih diberikan hanya untuk berapa jam habis. Habis ya. Dia beli pulsa selesai, dia beli rokok 2 bungkus selesai. Ya. Tetapi 5 tahun. 5 tahun dia akan menderita setelah itu. Begitu lampu jalan mati di lorongnya, begitu jalan rusak di kampungnya, mau pergi patu caleg yang dia dah pilih karena mendapatkan uang, caleg itu akan mengatakan, "Solunas orang yang lalu." Ya. Maka kita mau ambil satu kalimat dari ada satu tokoh, ya, dia mengatakan pohon yang kita tanam itu dia akan berbuah mekar, ya, berbuah mekar. Ya, apa yang kita tanam akan berbuah mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Itu tokoh itu DP nama Yakub Utama. Ada di belakang. Iya. Dia mengatakan itu. Ya. Nah, Kenapa Oh, familiar yang ya? kita tanam, mana yang berkembang saja. Kalau ngana tanam sekarang dengan 100.000, begitu nggak diterima, begitu ambil lagi itu, dia bilang, "Nah, kita sudah beli putus yang lalu." Dan terjadi di Sulawesi Utara, terjadi di Kota Manado. Ada beberapa orang yang begitu mau baku dapa, dia siap baku dapa. Tunggu juga nanti reses kita turun. Begitu, ya itu kita hindari. Gerindra Manado. Jadi ini apa menyambung tadi ya kata Pak Ada di Yakub sini tadi, Utama Mar. ya, pokoknya Ada Palia. sebenarnya ini sama dengan filosofi apa Samratulangi ya, Timo Timo iya toh manusia. Si tahu mau tahu. Nah, jadi kembali tadi mengenai pencalekan. Nah, justru itu sebenarnya pendidikan politik tadi itu ya kita harus bangun. Partai harus bangun juga kesadaran terhadap masyarakat. Pribadi caleg-caleg itu juga harus bangun terhadap bagaimana ada yang bilang tolak money politik tetapi memberikan sembako. Nah, ini kan kemunafikan terhadap orang-orang ini. Seperti itu. Nah, jadi itu yang kalau saya pribadi dan Projo dengan teman-teman relawan saya juga selalu diskusi dengan mereka. Ini yang harus kita perangi, disulut. Karena jelas apa yang kemudian itu tadi pohon yang ditanam yang negatif ini pasti efeknya ke depan jadi negatif. Begitu. Oke. Mungkin Moren ada lagi ditanyakan. Ya, sangat Pendidikan menarik ini politik. bincang-bincang kita hari ini, tapi memang dibatasi oleh waktu. Mungkin di kesempatan lain masih ada perkembangan-perkembangan nanti, ada Mungkin membahas berikut lagi lain. bahasnya tadi itu tentang pendidikan politik mungkin. Iya, itu penting. Jadi dari partai juga yang harus ini ya. Iya. Dan caleg-caleg tadi. Yang jelas ada kemauan dari stakeholder. Stakeholder ini siapa? Yaitu partai politik, aparat keamanan harus dilibatkan langsung, dan masyarakatnya langsung. Itu yang penting. Oke, mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini ada closing statement ya Mungkin, istilahnya iya. Apa? terkait dengan Dinamika politik. dinamika lah. politik atau dalam konteks satu putaran Prabowo Gibran ini. Dan pencalekan Sesuai juga tema. mungkin. Iya. Kita Silakan. hanya satu mau mengatakan bahwa kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira. Situ ya. Oke, dengan riang gembira. Slogan Bawaslu ini ya sebenarnya. Ya, bukan hanya ya Bawaslu dan juga ya memang dari kita juga ingin apa yang dikatakan Bawaslu itu kita dukung dengan riang gembira. Kenapa riang gembira? Kita riang, kita pergi ke TPS dengan senang dan gembira. Ternyata satu putaran. Oke, Bung Kalau Febri. Bung Febri sendiri. Ya, kalau satu putaran tadi kan Hmm. seperti itu. Ya jelas bahwa Prabowo dan Gibran itu layak untuk membawa Indonesia maju. Kemudian ya, masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Indonesia jangan dibodohi dengan segala hal-hal yang berbau politik sembako dan sebagainya. Begitu. Ambil kalau diberikan, tetapi jangan pilih karena jelas ke depannya
hal yang negatif tadi itu mereka tidak pernah akan memperjuangkan terhadap masyarakat. Jadi untuk sejalan dengan itu, pilih Prabowo Gibran, pilih juga caleg-caleg yang punya sinergi dengan pemerintah ke depan. Jelas yang akan memimpin bangsa ini nanti adalah Prabowo Gibran, seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih Bung Febri, Bung Lucky sudah hadir dan berbagi di Tribun Podcast kali ini. Saya Maureen Lumempo dan Saya David Kusuma. sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Oke.